Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus, berjumpa kembali kita di tahun baru awal tahun 2023. Kali ini kita telah memasuki tahun politik di tahun 2023 dan informasi dan wacana tentang perpolitikan di tanah air semakin menghangat dengan banyaknya bursa capres yang menghiasi setiap informasi dan pemberitaan di media massa dan media sosial. Kali ini coba kita menyoroti tentang beberapa calon yang sudah bersiluran dan sudah cukup teratas dalam elektabilitas dalam beberapa survei. Kalau kita melihat misalnya dari beberapa survei masih menjangkaukan 3 calon teratas, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Namun dalam beberapa belakangan ini, sekitar 6 bulan ketika capres-capres tersebut melakukan roadshow atau melakukan sosialisasi ke beberapa tempat, namun mereka juga belum menemukan pasangan yang pasti. Misalnya Prabowo Subianto pun belum menemukan calon wakil presidennya. Begitupun Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem beberapa bulan yang lalu, karena Nasdem cuma sekitar 9%, akan sangat kesulitan ketika mencari calon pendamping atau calon wakilnya, karena semua yang akan mau menjadi calon dari wakil presiden dari Partai Nasdem itu meminta posisi ke-2, baik dari Partai PKS, kemudian dari Partai Demokrat yang digawangi oleh AHY, semua meminta posisi ke-2. Dan ketika misalnya Demokrat berpasangan dengan Nasdem, itu pun belum mencukupi untuk presiden threshold, yaitu sekitar 20%, sehingga perjalanan Anies Baswedan pun mendapatkan batu sandungan, walaupun diketahui ketika roadshow atau melakukan sosialisasi di mana-mana mendapat dukungan yang begitu besar, begitu luas dari masyarakat. Hal yang serupa juga datang dari seorang Ganjar Pranowo yang cukup populer, Gubernur Jawa Tengah tersebut, yang juga ketika roadshow atau sosialisasi di mana-mana mendapatkan dukungan. Namun ada hal yang mengganjal ketika sampai hari ini partai pendukung beliau pun belum memberikan sinyal atau lampu hijau bahwa Ganjar Pranowo akan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ataupun partai-partai lain yang menjadi koalisi pemerintah. Walaupun beberapa isu yang beredar bahwa Ganjar Pranowo ini adalah calon yang dipersiapkan, putra mahkota yang dipersiapkan oleh penguasa untuk menggantikan Pak Jokowi. Namun sampai saat ini belum ada kepastian dari partai-partai penguasa untuk mendukung beliau. Begitupun Prabowo Subianto, walaupun Partai Gerindra memiliki posisi 12%, 12,5% ke atas, itu cukup mengambil salah satu partai tengah untuk menjadi wakilnya. Seharusnya Gerindra sudah bisa mencalonkan sebagai pasangan capres. Namun sampai hari ini pun Prabowo Subianto belum mendapatkan pasangannya, sehingga sampai hari ini belum ada pasangan capres yang jelas yang akan berlaga pada pemilu presiden tahun 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Nah, ini menarik. Nah, ini yang terjadi ketika beberapa calon melakukan roadshow, di samping calon-calon yang lain bermunculan nama misalnya Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, kemudian Gatot Nurmantio, dan banyak calon-calon lain yang masih bermunculan. Namun 3 nama teratas ini pun sampai hari ini belum memposisikan diri sebagai calon karena belum ada calon-calon pendamping. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Anies Baswedan yang dicalonkan oleh Partai Nasdem dengan beberapa calon yang ada saat itu, namun akhirnya Partai Nasdem memutuskan untuk mencalonkan Anies Baswedan, telah melakukan roadshow kemana-mana dan telah mendapatkan dukungan yang begitu luas, begitu membanjir masyarakat ketika Anies Baswedan datang. Namun sampai saat ini partai pendamping atau partai akan yang mencukupi Nasdem 9% itu belum ada juga, masih tarik menarik antara misalnya PKS, kemudian Demokrat, kemungkinan juga P3 atau PAN, itu pun masih wait and see untuk menunggu, sehingga Anies Baswedan masih berjalan sendirian dan dikhawatirkan mungkin sampai saat pemilihan juga, saat pendaftaran beliau tidak mendapatkan pasangan, ini dikhawatirkan. Nah, ada hal yang menarik dari Anies Baswedan, yaitu ketika dia diposisikan menjalankan politik identitas. Nah, juga muncul kelompok-kelompok yang dianggap fobia, yang dikatakan fobia Islam, sehingga Anies Baswedan tidak dianggap sebagai tokoh pemersatu, dianggap tokoh pemecah belah karena kelompok nasionalis agak dalam tanda petik ketakutan ketika menerima Anies Baswedan. Seakan-akan dia dianggap kelompok kanan, kelompok Islam, kelompok radikal
yang harus ditentang, jangan sampai dia muncul. Ini satu kutub. Kemudian muncul kutub kedua yaitu Ganjar Pranowo yang dianggap sebagai kelompok sosialis, kelompok nasionalis atau kelompok kiri. Ini yang diusung oleh partai penguasa, oleh PDIP dan lain-lain. Namun sampai hari ini juga pun belum mendapatkan titik terang seperti itu. Nah, apalagi dengan ada pernyataan ke beberapa waktu ketika beliau wawancara di kanal YouTube-nya Deddy Corbuzier, ketika ditanyakan tentang bagaimana dia nonton video porno, lalu Ganjar Pranowo mengatakan apa salah saya. Nah, ini banyak mendapat hujatan atau mendapat kritikan dari netizen bahwa walau bagaimanapun Ganjar Pranowo adalah seorang pemimpin, seorang gubernur dan seorang haji dan beragama Islam. Kenapa dia merasa tidak bersalah ketika nonton video porno? Jadi ada dua kutub yang berlawanan. Begitupun kutub Prabowo belum menentukan titik temu sehingga belum pas untuk menjadi tokoh yang akan dicalonkan pada Pilpres 2024. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dengan figur Golkar. Golkar yang pasti hari ini sudah mencalonkan, yaitu calon ketua umumnya itu Airlangga Hartarto, Insinyur Airlangga Hartarto, yang memang belum begitu mengangkat secara elektabilitas ketika dipasang beberapa misalnya promosi, beberapa banner dan baliho itu masih belum terlalu mengangkat. Nah, ini saya melihat itu masih kurang besarnya dukungan dari konstituen Golkar untuk menjual beliau, menjual Airlangga Hartarto, sehingga belum muncul ke permukaan. Kalau kita melihat dua kutub yang tadi, yaitu kutub kanan misalnya yang digawangi oleh Anies Baswedan, yang ditakuti oleh kelompok-kelompok fobia Islam, kelompok nasionalis dan sosialis, kemudian kelompok kiri yang digawangi oleh Ganjar Pranowo, seakan-akan ada dua kutub yang berhadapan-hadapan. Nah, yang paling pas dan paling menjadi alternatif sebagai tokoh pemersatu yaitu Airlangga Hartarto. Itu dia bisa menyatukan kutub kiri dan kutub kanan. Nah, tinggal bagaimana pengurus Golkar, konstituen Golkar menjual beliau Airlangga Hartarto untuk tampil sebagai tokoh pemersatu di Republik ini yang bisa menyatukan kelompok kiri dan kelompok kanan sehingga bisa menjadi tokoh pemersatu di Republik ini. Nah, ini yang harus dilihat. Golkar dengan persentase 12,3% pada tahun 2019 kemarin adalah suatu modal. Golkar sudah punya modal sebagai partai papan atas, menengah ke atas. Ini juga mungkin tinggal mirip-mirip Gerindra, tinggal mencari salah satu partai sehingga cukup untuk mendapatkan pendampingnya. Nah, peluang dan potensi ini harusnya bisa dibaca oleh konstituen Golkar, warga Golkar, untuk bagaimana begitu antusias, bagaimana begitu berjibaku menjual Airlangga Hartarto menjadi calon alternatif, menjadi calon pemersatu untuk bisa dijual di 2024. Karena dua tokoh yang ada tadi, Anies Baswedan kemudian Ganjar, ini mewakili dua kutub yang berhadapan-hadapan. Begitupun Prabowo tidak bisa mengambil posisi sebagai tokoh pemersatu. Maka bagusnya kita munculkan tokoh penengah, tokoh pemersatu yaitu Airlangga Hartarto. Dan semoga warga Golkar menyadari hal ini sehingga bisa mulai di tahun politik ini, di awal Januari 2023 ini, mulai dilakukan upaya-upaya baru, terobosan-terobosan baru dari pengurus Golkar dari pusat sampai daerah untuk menjual Airlangga Hartarto menjadi seorang calon alternatif, calon pemersatu untuk menjadi capres di 2024. Polotus, mungkin itu yang bisa kita tayangkan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatawa.